adik-adik yang sudah siap mau ibadah hari ini. Adik-adik, hari ini kita bersyukur karena Tuhan Yesus sudah baik kepada kita. Dan kita mau memuji Tuhan pada waktu ini dengan menyanyikan sebuah lagu, Bapa, Ku Datang Padamu. Kita datang kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh ya adik-adik. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan masih menolong kami sepanjang minggu yang boleh kami lewati. Tuhan, kami siap untuk ibadah kepada-Mu pada pagi hari ini. Berikanlah kami hati yang sungguh-sungguh untuk mengikuti persekutuan pagi hari ini dan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih. Adik-adik masih ada semangat kan? Kakak mengajak semuanya bangkit berdiri sambil menyanyikan lagu Apa Kabar, Mari Bergembira. Nah, adik-adik boleh cari temannya ya. Mau kakak, abang, papa, mama juga. Jadi, adik-adik semua ikuti gerakan kita ya. Mulai. Putar, 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 cari yang
Firman-Mu pelita bagi kakiku. keadaan sehat dan tetap dalam keadaan baik ya. Dan kakak sangat senang sekali bisa menyapa adik-adik lagi, sekalipun kita dengan jarak jauh seperti ini, tetapi tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam mengikuti ibadah. Ya adik-adik yang dikasihi Tuhan, pada saat ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mengajak kita semuanya untuk berdoa dulu ya. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh beribadah, sekalipun kami saat ini ibadah di rumah kami masing-masing. Tetapi kami rindu pimpinan yang daripada Roh Kudus menolong hati kami dan pikiran kami untuk boleh senantiasa mengerti akan firman-Mu. Dan sebentar lagi akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan pimpin kami. Dan hamba yang sangat terbatas juga Tuhan urapi, sehingga firman-Mu ini boleh tersampaikan kepada setiap anak-anak yang mendengarkan firman Tuhan yang ada di rumah saat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kakak melanjutkan cerita firman Tuhan, kakak mau bertanya dulu nih. Di sini sebelum tadi ibadah, siapa yang sudah sarapan ya? Ayo, sudah sarapan belum? Nah, kalau sudah sarapan, kira-kira sarapannya apa ya? Apa ya? Sarapannya, kakak tahu. Mungkin ada tadi yang sarapan nasi goreng, atau ada yang sarapan roti, atau ada yang sarapannya tadi makannya pakai daging ayam. Enak sekali ya sarapannya adik-adik.
Nah, adik-adik, kita bersyukur untuk semuanya itu. Kita masih bisa makan, dan apa yang kita mau masih ada di rumah. Kita bersyukur adik-adik. Tetapi, tahukah adik-adik bahwa ada banyak di sekeliling kita ataupun orang di luar sana yang tidak bisa makan seperti adik-adik saat ini. Untuk makan mereka harus kesulitan dulu. Mereka makan sedikit, dan itu pun dibagi dengan banyak orang. Kira-kira adik-adik cukup enggak ya? Nah, kira-kira kalau adik-adik berada di posisi seperti itu, melihat hal seperti itu, adik-adik mau membagi enggak kepada orang-orang yang tidak memiliki makanan? Ya, kakak berharap kita bisa membagikannya kepada mereka. Ya, mungkin sekalipun itu tidak banyak, tidak membuat mereka kenyang, tetapi paling tidak kita bisa membagikannya kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita yang tidak memiliki makanan. Nah, adik-adik, kira-kira makanan yang sedikit begitu ya dibagi untuk orang banyak cukup nggak? Nggak cukup ya. Kakak tidak bisa membuatnya menjadi banyak, kecuali kalau kita pergi keluar lagi untuk membelinya. Nah, tetapi dalam bagian firman Tuhan kali ini kita akan melihat apa ya, tentang apa ya, kok bahas-bahas makanan begitu ya. Nah, adik-adik, pada suatu hari Yesus bersama dengan murid-muridnya pergi menyeberang sebuah danau, yaitu Danau Tiberias. Nah, di sana ketika mereka sampai di sana, banyak orang berbondong-bondong untuk datang menghampiri mereka. Kira-kira ngapain ya mereka? Kok orang banyak datang kepada Tuhan Yesus begitu? Ternyata adik-adik, mereka penasaran Tuhan Yesus itu ingin melakukan apa lagi ya? Ayo, kakak mau tanya di sini, siapa yang minggu lalu ingat cerita tentang apa ya? Minggu lalu ya, yang itu loh, orang buta bisa melihat. Iya. Terus sebelum-sebelumnya kita mendengarkan cerita bahwa Tuhan Yesus juga mampu menyembuhkan orang lumpuh. Ya, orang lumpuh bisa berjalan, orang buta bisa melihat. Nah, cerita ini tersebar ke seluruh penjuru. Dan pada saat itu orang-orang penasaran. Wow, bagaimana ya Tuhan Yesus itu? Kira-kira Tuhan Yesus ingin melakukan apa lagi ya? Nah, hingga Yesus mengetahui semuanya ini. Dan mereka pergi ke suatu bukit, orang-orang mengikuti mereka. Dan saat itu adik-adik sudah hampir malam, sudah sore, sudah hampir malam. Nah, kalau menjelang malam itu orang-orang biasanya ngapain ya? Adik-adik biasanya ngapain? Ya, paling tidak kita mencari makan malam, iya kan? Cari makan karena lapar, dari siang sampai sore tidak makan. Nah, orang-orang pada waktu itu mereka kelaparan, orang yang banyak di sana. Lalu murid-murid melihat, ya murid-murid melihat, apa yang harus kita lakukan untuk orang banyak ini? Ya, Yesus mengetahui hal itu, tetapi Yesus ingin melihat, ya, apakah mereka tetap percaya kepada Yesus. Nah, Yesus berkata kepada salah satu muridnya yang bernama Filipus, dikatakan, di manakah kita akan membelikan makanan untuk orang sebanyak ini? Lalu Filipus menjawab, Yesus, roti pun kita beli kepada orang ini seharga 200 dinar tidak akan cukup. Karena apa? Karena orang di situ terlalu banyak. Jadi apa yang harus kita lakukan ya? Nah, ternyata salah seorang dari murid Tuhan Yesus bernama Andreas, dia melihat ada seorang anak kecil. Dia membawa 5 roti dan 2 ikan. Apa adik-adik? 5 roti dan 2 ikan. Lalu dia membawanya kepada Tuhan Yesus. Andreas katakan, Tuhan Yesus, di sini ada 5 buah roti, tapi 2 ekor ikan. Tapi pasti ini tidak akan cukup ya untuk orang sebanyak ini. Mungkin untuk dimakan oleh satu orang oke lah ya, cukup untuk 2 ikan, 5 roti. Tapi untuk sekian ribu orang pasti tidak akan cukup. Sekalipun kita bagi sedikit-sedikit, itu pasti tidak akan cukup. Jadi apa ya yang harus kita lakukan dengan hal ini sementara orang-orang sudah kelaparan?
Nah, adik-adik tahu apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Nah, adik-adik, Tuhan Yesus mengambil makanan tersebut. Dia mengambil 5 roti itu dan 2 ikan itu. Lalu dia berdoa dan bersyukur kepada Allah. Ketika Tuhan Yesus mengangkat 5 roti dan 2 ikan itu, dia berdoa kepada Allah. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi adik-adik, ternyata 5 roti dan 2 ikan tadi itu berlipat kali ganda. Dan itu dibagikan kepada orang banyak pada waktu itu. Dan orang di sana semuanya makan, bukan hanya makan, tetapi mereka sampai kenyang. Ya, kemudian Yesus menyuruh murid-muridnya untuk mengumpulkan makanan-makanan yang lebih. Ternyata masih ada sisanya. Berapa? 12 bakul. 12 bakul, gini ya, 12 bakul gitu ya. 12 bakul sisanya. Wow, luar biasa. Siapa yang bisa melakukan itu? Kakak, apakah kakak bisa melakukannya? Tidak. Adik-adik bisa nggak melakukannya? Tidak. Nah, Tuhan Yesus bisa melakukannya. Dan orang-orang pada waktu itu semakin heran. Mereka takjub melihat hal itu. Lalu mereka katakan kepada teman-teman mereka, ayo kita jadikan Tuhan Yesus itu sebagai raja kita. Wow, dia adalah hebat. Dia orang hebat. Dia mampu melakukan semuanya. Mari kita lakukan. Kita jadikan Tuhan Yesus itu menjadi raja atas kita, raja di dunia ini. Nah, kira-kira Tuhan Yesus senang nggak ya? Ternyata Tuhan Yesus pergi, dia menyingkir ke sebuah gunung, dia pergi menyendiri di sana. Nah, karena Tuhan Yesus berpikir bahwa pikirannya orang-orang itu ingin menjadikan Tuhan Yesus menjadi raja seperti yang ada di dunia ini, yang memiliki istana dan juga pasukan-pasukan yang banyak seperti itu. Nah, tetapi kan Tuhan Yesus tidak seperti itu. Dia memang raja, tetapi dia berkuasa di bumi dan di surga. Tidak raja yang memiliki istana seperti yang dipikirkan oleh orang-orang pada waktu itu. Karena apa? Karena Tuhan Yesus datang ke dunia. Dia datang untuk menyelamatkan setiap orang-orang berdosa. Lalu Tuhan Yesus pergi ke gunung, dan keesokan harinya orang-orang banyak itu pergi mencari Tuhan Yesus. Mereka kebingungan, di mana ya Tuhan Yesus? Kok tidak kelihatan? Padahal kita ingin menjadikan Tuhan Yesus sebagai raja. Nah, lalu mereka ketemu dengan Tuhan Yesus. Kira-kira Tuhan Yesus senang nggak ya? Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka seperti ini. Nah, saya ini adalah raja di surga dan di bumi, tetapi saya datang di dunia ini untuk menyelamatkan setiap orang berdosa. Dan siapa yang mengikut aku, dia akan selamat. Saya datang bukan hanya memberikan makanan ataupun roti supaya orang banyak kenyang, tidak. Tetapi saya datang sebagai roti yang hidup. Siapa yang mau percaya kepada saya, maka dia akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi adik-adik, ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia datang dari surga, orang banyak itu malah tidak senang. Mereka malah menggerutu, mereka marah. Mereka mengatakan, bagaimana mungkin dia datang dari surga? Bukankah dia itu adalah anak Yusuf dan Maria, yang orang tuanya, yang papanya adalah tukang kayu itu? Masa dia datang dari sorga? Tidak mungkin, tidak mungkin. Lalu satu persatu mereka pergi meninggalkan Yesus. Mereka tidak menjadi percaya kepada Yesus adik-adik. Dan orang banyak itu pergi meninggalkan Yesus. Lalu Tuhan Yesus datang kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus mengatakan dalam Yohanes pasal 6 ayat 68-69. Tuhan Yesus katakan, apakah kamu juga mau meninggalkan seperti mereka ini? Tetapi adik-adik, kita melihat pada ayat yang ke-68-69, Simon Petrus berkata, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Tetapi murid-muridnya mengatakan mereka tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka tetap percaya bahwa firman-Nya adalah firman yang hidup, yang memberikan hidup kekal selama-lamanya. Nah adik-adik,
Dari bagian firman Tuhan ini kita melihat bahwa Tuhan Yesus itu datang bukan hanya memenuhi kebutuhan kita secara jasmani seperti orang-orang banyak pikirkan tadi, memberikan makanan yang enak, memberikan roti sampai kita kenyang. Tidak adik-adik, jauh daripada itu adalah bahwa Tuhan Yesus itu sendiri sudah menjadi roti yang hidup bagi kita semuanya. Dan siapa yang percaya kepada Dia, yang mau datang kepada Allah itu sendiri, sang roti hidup itu, dia akan memperoleh hidup yang kekal selama-lamanya. Adik-adik, untuk kita bisa terus percaya, bukan hanya sampai di situ, kita perlu untuk terus bertumbuh semakin hari untuk mengenal siapa Yesus itu. Melalui apa? Melalui firman Tuhan yang kita baca tiap-tiap hari. Dan kakak juga mengajak kita supaya adik-adik juga demikian. Jangan hanya bersyukur kepada Tuhan ketika ada makanan dan sebagainya. Ya, Tuhan sudah berikan kita kenyang begitu ya. Tetapi tidak mau baca firman Tuhan, itu juga tidak boleh. Tetapi kita harus juga rutin dan mencintai firman Tuhan supaya kita semakin hari semakin bertumbuh dan percaya kepada Yesus Kristus. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari terus belajar untuk senantiasa percaya kepada Yesus yang bukan hanya memberikan kita kenyang secara jasmani, tetapi Dia adalah Yesus roti hidup yang memberikan kita hidup kekal sekarang dan sampai selama-lamanya. Tetap percaya kepada Yesus Kristus. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, saat ini kakak mengajak kita untuk membaca ayat hafalan. Ya, ayo semuanya kita baca ayat hafalan. Kita buka Alkitab kita dari Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Sekali lagi kakak katakan, Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Ayo kita baca bersama-sama ya. Langsung isinya aja. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Sekali lagi ya adik-adik. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Nah, ini ayat hafalannya adik-adik. Kakak berharap kita terus menghafalnya dan membaca firman Tuhan ini karena Dia adalah roti hidup yang memberikan kita hidup kekal selama-lamanya. Ya, ini bagian firman Tuhan. Kakak mengajak kita semuanya untuk bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan boleh tolong kami dan pimpin kami dalam merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau telah hadir di tengah-tengah kami yang mengenyangkan kami secara jasmani dan juga lebih daripada itu telah mengenyangkan kami secara rohani melalui firman-Mu yang tiap-tiap hari kami renungkan. Namun kami rindu Tuhan, biarlah melalui firman-Mu ini iman percaya kami, adik-adik yang ada di rumah, makin hari semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Yesus Kristus. Tuhan tolong kami senantiasa, mampukan kami untuk senantiasa tekun mencari Tuhan dalam hidup kami. Sekalipun kami masih sekolah minggu, masih kecil, tetapi biarlah kami boleh mencintai firman-Mu tiap-tiap hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Adik-adik semua, saat ini siapkan uang persembahannya ya. Kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Sambil kita menyanyikan sebuah lagu, Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan. Ku
hari ini untuk kasih setia-Mu Tuhan. Kami telah tadi mendengar kebenaran firman Tuhan dan sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Sekarang kami telah memberikan persembahan kami Tuhan. Kiranya persembahan ini dapat menjadi berkat bagi setiap orang dan menjadi kemuliaan bagi kerajaan. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa. Amin. Amin. Adik-adik semua, kita telah mendengar firman Tuhan hari ini. Biarlah firman hari ini dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sepanjang minggu ini. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah kita mau respon firman Tuhan dengan menyanyikan lagu 5 roti dan 2 ikan. Kita belajar ya adik-adik ya. Berdoa yang baik ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur buat firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami kembali. Tuhan, kami mau menjalankan sepanjang minggu ini. Tuhan yang beserta kami, Tuhan yang pimpin kami dalam mengikuti setiap kegiatan kami dalam minggu-minggu yang akan datang. Tuhan, Engkau berkati juga buat papa mama, pekerjaan mereka dan kesehatan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya dalam tangan Tuhan. Amin. Selamat minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.